Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pira Fitriani dari Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan wawancara di Kelurahan Windu Haji. Wawancara ini bertujuan untuk menambah wawasan dan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan mengenai kearifan lokal. Maka dari itu, simak wawancara berikut ini. Bapak, sebelumnya perkenalkan, saya Pira dari mahasiswa dari Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Pinter itu. Bapak ini sebagai Pak Lurah ya? Aneh, mantan Lurah Windu Haji, Aina Ketua LPM. Oh, Ketua LPM. Ya, Bapak, ini kan ada mata kuliah kewarganegaraan ya Pak? Mengenai kearifan lokal di salah satu wilayah. Nah, saya mendengar kalau di Windu Haji ini ada kegiatan yang namanya itu Haul Syekh Muhibat ya Pak? Ya, nah, Bapak izin wawancara ya, sebenarnya Haul Syekh Muhibat ini kegiatannya seperti apa sih Pak? kronologisnya dulu ya. Iya. Jadi Syekh Muhibat itu salah satu waliullah yang berasal dari Maroko. Dia datang ke Kuningan itu sekitar 40 wali. Nah, pemimpinnya Syekh Maulana Akbar, makamnya di Kuningan, karena jalan Syekh Maulana Akbar. Itu di Kuningan itu ada 40 aulia dari Maroko untuk menyebarkan Islam, tersebar di seluruh Kuningan. Yang paling banyak di Kuningan kota, tapi saya namanya nggak tahu semua itu ya. Pemimpinnya Syekh Maulana Akbar, salah satunya di Windu Haji, Syekh Muhibat. Datang ke Kuningan itu 200 tahun sebelum Syekh Syarif Hidayatullah lahir. Syekh Syarif Hidayatullah lahir sekitar 1400 sekian. Jadi sekitar 1300-an ada di Kuningan. Salah satunya di Windu Haji. Nah, kegiatan haul mangga Bu Seklur sarangan si abdi teh aya nu tiasa ngawal. Nah, diadakannya haul itu pertama kali tahun 2015, haul yang pertama setiap akhir Muharram. Artinya mungkin beliau wafatnya di akhir Muharram. Haul kan biasanya wafatnya ya. Nah, itu gagasan Abah Habib Lutfi bin Hali bin Yahya Pekalongan waktu itu dengan saya kebetulan waktu itu lurah di sini. Saya jadi lurah dari 2008 sampai Januari 2020 di sini. Jadi haul pertama 2015 dan saat itu didukung oleh Bupati Kuningan karena ada kedekatan pribadi Bu Uce dengan Habib Lutfi. Jadi ada kedekatan pribadi, makanya saat itu haul itu langsung melambung. Jadi langsung tingkat kabupaten lah yang hadir itu di atas 7.000. Nah, jadi awalnya gagasan Habib Lutfi, karena dulu Habib Lutfi itu dia pesantren di Benda, sering ke Windu Haji sekitar lebih dari 10 tahun lah di masa muda beliau, dari kecil sampai menjelang dewasa. Diadakan haul ya, saat itu saya juga selaku lurah merespon karena ini hal yang baik gitu ya. Dan haulnya tidak hanya Syekh Muhibat tapi dengan Karuhun Windu Haji. Karuhun Windu Haji itu apa? Para pendiri kepala desa yang sudah meninggal sampai lurah terus dan para ulama. Jadi dihaulkannya satu paket. Nah, dalam kegiatan haul itu banyak kegiatan spiritualnya, mulai dari TK, RA, PAUD, SD dan sekolah SMP SMK yang ada di sini. Jadi diagendakan dia haul biasanya di siang hari atau pagi hari. Terus juga pada malam hari itu ada yang pintaran Windu Haji, ada yang dari luar Windu Haji. Juga keagamaan majelis taklim, sahabis asar. Biasanya tiap musola, tiap majelis taklim itu mengadakan, cuman saat haul tempatnya dipindahkan di makam Syekh Muhibat. Jadi hadorohan pengajian. Itu dari segi keagamaan. Juga di haul itu kita menyentuh anak-anak yatim. Dia ada santunan anak yatim lah. Itu biasanya sewindu haji yang usianya sampai SMP
kita rekrut, kita akomodir, kemudian diberikan santunan. Nah, terus di puncak acara itu ada tabligh akbar. Tabligh akbar Habib Lutfi isinya biasanya itu dia mengangkat wali 9, teladan wali 9, juga NKRI. Jadi pendalaman masalah kenegaraan supaya masyarakat, pemerintah, keamanan itu bersatu. Jadi menguatkan NKRI itu selalu seperti itu. Dari awal ke-1 sampai ke-11 kemarin isinya itu nggak jauh dari situ. Jadi karena dia komitmen dengan NKRI. Beliau kan pernah menjadi Watimpres ya zaman Pak Jokowi. Saat ini juga kemarin saya kebetulan malam Selasa ke Jakarta, itu ada Menteri Agama sebelumnya. Jadi beliau ini sering dipinta pendapat orang-orang negarawan. Terus kegiatan sosial lainnya juga ada. Kita bekerja sama dengan kelurahan tentunya, karena ini hajatnya hajat kelurahan, bukan hajat yayasan atau perorangan. Jadi hajat kelurahan, cuman di lapangan ada kepanitiaan. Nah, juga tidak lepas tentunya ini dari kelurahan. Kita ada pelayanan masyarakat, termasuk yang tadi juga sama. Itu fardu ain lah kerjasama dengan kelurahan. Yang di luar keagamaannya sebetulnya masih keagamaan. Kita ada donor darah, terus pemeriksaan kesehatan gratis, fasilitasi KTP, akte, KK, terus yang sekarang sertifikat halal, kemenang, terus donor darah udah, terus jolaris, kacamata ya, terus bengkel gratis lah gitu. Pelayanan dari ASP, Honda, perbaikan kendaraan dan lain sebagainya. Juga ada Hotmail Quran. Hotmail Quran kita terbuka, ada intern window haji, ada luar window haji. Jadi biasanya selama 5 hari itu siang malam itu penuh kegiatan di kita. Itu jadi haul Syekh Muhibat itu. Nah, kalau cerita Syekh Muhibat memang belum dibedah secara detail sama Habib Lutfi. Itu baru secara umum bahwa beliau tadi berasal dari Maroko, 40 orang datang ke Kuningan melalui kapal dari Cirebon, pemimpinnya Syekh Maulana Akbar, Syekh Muhibat salah satunya. Nah, jadi hanya sebatas itu. Nah, silsilah itu tentang Syekh Muhibat ada di perpustakaan Selangor Malaysia. Nah, ada yang dosen Unisa, Pak Eman tahu yang dari Sengkahan. Oh iya. Nah, beliau pernah baca, tapi saya belum dongeng detail. Jadi ada, karena kan segala sesuatu harus ada dokumentasi ya, ada data, ada bukti. Tapi belum dibuka. Mungkin nanti suatu saat secara detail dibuka. Cuman Pak Dr. Eman tuh pernah ngobrol. Iya kan, saya pernah ke perpustakaan Selangor Malaysia, ada itu. Itu yang saya tahu. Ada lagi yang di ini. Ya Pak, mendengar nanti tanggal 15 acaranya dimulai gitu ya. Nah, untuk cara daerah buat mempertahankan tradisi ini itu gimana sih Pak? Begini ya, kita kan puncak acaranya insya Allah tanggal 15. Jadi ada hadoroh dan zikir. Ini biasanya budaya NU, Nahdlatul Ulama lah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan kadang-kadang di yang lain mah nggak ada. Jadi hadoroh itu intinya mendoakan leluhur. Leluhur di sini bukan hanya leluhur tokoh, tapi leluhur masyarakat. Hadoroh jadi mendoakan beliau-beliau yang berjasa, termasuk orang tua kita. Juga ada zikirnya untuk besok, zikir kanjus sholawat. Jadi zikir torikoh lah, zikir torikoh Sadiliyah Abah Habib Lutfi. Nah, beres ini nih di puncak acara, beres hadoroh dengan zikir akbar. Ini penekanannya masyarakat Windu Haji, tapi terbuka untuk umum. Nah, beres ini santunan yatim, beres santunan yatim tabligh akbar. Biasanya ada sambutan dari Pak Bupati atau Musbida lah. Baru ke Habib Lutfi. Habib Lutfi juga di ujung biasanya dia jaroh ke makam. Kadang tidak, tapi seringnya jaroh. Nah, ini kan merawat tradisinya itu tadi
hadoroha, majelis ta'lim, terus zikir. Ini kan budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Budaya-budaya ahli sunnah wal jamaah gitu. Ya alhamdulillah kalau di Windu Haji itu benderanya masih satu, Bu Seklur. Jadi itu para saya kan biasanya bendera BCD bukan berarti salah. Tapi biasanya ada pendapat orang jadi rame. Ya di kita benderanya masih, para ulamanya masih satu lah gitu. Itu ada lagi. Nah Bapak, untuk di era sekarang yang serba gadget gitu ya Pak. Nah apa ada pengaruh sendiri buat kegiatan ini gitu dari situ? Ya kalau pengaruhnya jelas ya, dengan adanya medsos segala macam pengaruhnya luar biasa. Cuman kita alhamdulillah masyarakat di Windu Haji ini juga Bu Seklur tahu ya, tidak hanya haul tapi maulid Nabi juga kita masih kompak, karena kelurahannya kan nuansanya nuansa desa. Kalau di Windu Haji mah bernuansa desa, beda dengan Kuningan. Kalau Kuningan mah udah kota nafsi termasuk Purwawinangun lah gitu ya. Kalau di sini mah kelurahan tapi ruhnya masih ruh desa. Artinya kekompakan lembaga yang ada, PM, RT, RW, MUI, jadi masih kuat. Religi, masyarakat religi masih kuat. Kalau melihat maulid nanti di sini itu yang hadir berapa? Hampir 3.000 orang. Maulid itu deba lah semacam itu. Yang bulu dan seperti pada umumnya, cuman sini open tulisannya ya, jadi bukan cuma sekelurahan aja, kelurahan aja, tapi open dari mana-mana pada antusias ya biasanya kayak gitu. Jadi intinya memang koordinasi komunikasinya masih bagus. Ya mudah-mudahan selamanya lah gitu. Meskipun rada capek ya Bu, pasti lah. Tapi berkah, mudah-mudahan capek natnya. Nah, ini kan kegiatan tuh pasti banyaknya yang rame itu para lansia gitu ya. Nah, untuk pemuda di sini tuh sebenarnya untuk acara ini menurut pendapat Bapak ya, sama gak sih antusiasnya untuk menunggu acara haul ini? Kalau menurut saya di sini maupun haul ataupun maulid, pemudanya lumayan bagus, respon. Kan kita ada semacam nanti juga di haul ada pawai obor. Itu kan seluruh lapisan mulai dari PAUD lah sampai ke tadi akin ini hadir, termasuk di Maulid Nabi. Jadi di sini tuh sekecamatan Kuningan kegiatan paling sibuk tuh Kelurahan Windu Haji. Jadi eventnya luar biasa. Artinya tadi respon baik yang muda, yang tua, alhamdulillah bagus. Nanti Maulid Nabi boleh, nanti mau kesini 12 mulutnya. Kalau mau lihat dari jam 9 pagi lah, orang bawa berkat, bawa uang, nanti asroko jam 1 gitu. Jadi kalau bisi pajagan bohong bisa keluarnya. Ya. Nah Pak, tadi kan ini ya menceritakan suka-sukanya gitu ya. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih tantangannya buat Bapak untuk mempertahankan tradisi ini gitu? Kalau tantangan mah ya pasti semua kegiatan ada ya, karena semua kegiatan kita perlu pengorbanan, itu pikiran, tenaga. Memang mencari orang-orang yang punya jiwa sosial ini tidak mudah, karena kepanitiaan ini kan kita tidak mencari uang dalam arti untuk sendiri itu, tapi mencari uang untuk kegiatan. Nah memang di regenerasi ini kita perlahan memang butuh waktu, karena tadi untuk jiwa sosial itu sangat berat gitu. Dan anggaran ya sebetulnya yang mudahnya ada, yang sulitnya ada. Yang mudahnya karena masyarakat semua berpartisipasi gitu. Ya, terakhir mungkin Pak, apa ada harapan buat kedepannya gitu, secara haul kan ini mungkin udah paling yang terbaik gitu Pak. Nah menurut Bapak ada gak sih harapan yang lebih baik lagi buat kedepannya? Jadi kalau harapan kami, jadi haul ini masyarakat itu kalau diharapkan itu seperti beginilah, kalau sholat wajib. Jadi ini udah kewajiban kita, nggak usah rame-rame lagi ngomong seperti muludan, Bu Seklur ya. Muludan memang hanya cukup diucapkan, tidak ada patungan ini. Jadi orang udah ada kesadaran. Nyaho juga
insya Allah arahnya ingin seperti Maulid Nabi. Jadi masyarakat itu memiliki bahwa ini hajat masyarakat. Karena tadi ya kan nggak ada kita kalau nggak ada orang tua kita nggak bisa agama kalau nggak ada pada kiai. Jadi hal-hal ini yang, tapi responnya kemarin kita juga kumpul khusus dengan para ulama, saran pendapatnya ya arahnya ke sini supaya masyarakat semua merasa bahwa ini hajat kita. Jadi bukan seolah-olah jadi beban. Nah kalau masih menjadi beban itu kan berarti belum merasa itu hajat kita. Nah, kalau Maulid Nabi mah kan orang itu membawa berkat tidak dianjurkan harus berapa, mau bawa mau enggak terserah. Ada yang bawa berkat itu semacam makanan. Ada yang enggak, ada yang bawa berkat dengan uang, ada yang uang aja, ada yang berkat aja. Itu uang itu bisa mencapai 30 juta. Itu dari 5 lingkungan. Itu berkatnya biasanya di atas 3.200. Nah, jadi Hawa juga ingin seperti itu. Jadi masyarakat gak usah jadi kesadarannya udah seperti itu. Jadi agar tidak membebani. Tidak merasa beban. Ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai gitu Pak. Demikian wawancara yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ikin atas informasinya sebagai narasumber. Semoga informasi ini menjadi manfaat dan wawasan bagi kita semua terkait dalam kearifan lokal. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Vira Fitriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.